Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari Kamis yang lalu di kitab Sahih Bukhari, kita di hadis nomor 233 tentang orang-orang dari Uqal dan Urainah itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa itu? Mereka datang untuk minta pertolongan, ya, untuk menyambung hidup, tidak ketemu makan. Istilahnya datang ke presiden, ya dikasih, ya berapa orang itu banyak itu. Ya. Jadi mereka bersama-sama dengan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, ya, dengan Ahlus Suffah. Tapi mereka merasakan bahwa Madinah ini tidak cocok cuacanya, terlampau dingin. Ya, itu maknanya fajtawau al-Madinata. Ya, mereka merasa tidak cocok, itu makna fajtawau. Tapi ada juga makna fajtawau itu busung, lapar. Ya, dikisahkan di beberapa hadis bahwa mereka ini merasa bahwa pelayanan untuk makannya itu tidak layak. Jadi mereka tidak menerima. Ya, dikasih makan marah-marah dan seterusnya. Nah, karena mereka ini sakit, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk mendatangi onta-onta zakat, ya, onta-onta sedekah. Untuk apa itu? Agar mereka bisa mengobati diri mereka sendiri dengan minum air kencing onta dan susunya. Ya, karena itu obat. Jadi mereka pergi. Ya, begitu mereka sehat, sudah merasakan sehat luar biasa, mereka membunuh seorang penggembalanya Nabi Muhammad SAW. Terus kambing-kambing yang digembalanya itu dibawa, ya, digiring oleh mereka. Nah, berita ini sampai kepada Rasulullah SAW di pagi hari. Jadi Rasul perintahkan agar mereka ini dicari, ya, dicari di mana. Nah, begitu siang tertangkaplah mereka, terus dibawa ke Rasul SAW. Nah, Rasul SAW perintahkan agar tangan mereka dan kaki mereka dipotong secara silang, mata-matanya dibutakan, dan dibiarkan dilempar di tengah-tengah padang Sahara. Ya, mereka minta minum, tidak dikasih minum. Itu hadisnya seperti itu, ya. Ya. Jadi ada komentar, ya, tentang hadis ini oleh Abu Khilabah. Dia mengatakan fahaula'i saraqu wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabullah rasulah. Ya, mereka ini dihukum seperti itu karena mereka melakukan satu kejahatan muharabah, ya, atau hirabah. Mereka mencuri, mereka membunuh, dan mereka kafir setelah iman mereka. Itulah hukumannya. Ya, meskipun Ibnu Jauzi mengatakan ini hadis ini tidak dinasakh. Ya, tapi ada, ya, diberitakan bahwa hadis ini datang sebelum datangnya Abu Hurairah ke Madinah. Ya, dan itu sebelum datangnya ayat tentang hadis hirabah. Ya, karena ada
Kalau ada hadis yang mengatakan oh mereka dibakar, tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'adzibu bin nari illa sahibun nar. Ya, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali yang memiliki api, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki neraka. Ya, kenapa ini hadis ini diangkat oleh Imam Bukhari untuk memberikan tambahan pengetahuan bahwa orang yang minum air kencing itu tidak membatalkan wudhu. Ya, berbeda dengan orang yang makan dagingnya. Ya, makan dagingnya membatalkan wudhu. Ya, tapi karena ini ya, ada hubungannya dengan itu ya, dengan kejahatan, ya, seperti urusan wudhunya ini tidak terangkat. Baik, itu hadis yang kemarin ya. Sekarang kita di hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 234. Dan hadis tadi juga memberikan informasi bahwa sholat di tempat penggembalaan kambing itu ya boleh ya. Dan itu akan diperkuat dengan hadis ini ya. Akan diperkuat dengan hadis yang akan kita baca. Mana hadisnya? Ini dia hadisnya nomor 234. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, haddatsana Adam. Qala haddatsana Syu'bah. Berkata kepada kita Adam, ia mengatakan Syu'bah berkata kepada kita, qala akhbarana Abu Tayyah. Ia mengatakan bahwa Abu Tayyah memberitakan kepada kita, ya, an Anasin dari Anas qala, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla ayyubna al-masjidu fi marabidil ghanami. Ya, beliau dulu salat ya sebelum masjid itu dibangun, salatnya di mana? Fi marabidil ghanami, di tempat penggembalaan kambing. Ya, bukan di kandangnya, enggak, di tempat digembalakannya di luar ya, di padang. Baik. Itu untuk memberikan informasi ya bahwa boleh ya sholat di tempat penggembalaan kambing. Tapi informasi bahwa sebelum masjid itu dibangun berarti kan di awal hijrah banget itu. Ya, di awal hijrah banget. Ada kemungkinan itu dinasakh. Maksudnya dinasakh itu hukum itu tidak berlaku lagi karena dihapus. Itu ada kemungkinannya. Ya, bahkan Ibnu Hazm mengatakan hadzal hadits mansukh. Hadis ini dinasakh, dihapus hukumnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada dikatakan qabla ayyubnal masjid, sebelum masjid dibangun. Ya, jadi itu di awal hijrah pasti itu. Dan Aisyah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarhum bi bina'il masjid fi duri wa an tutayyaba wa tunadhaf. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk membangun masjid-masjid di desa-desa ya agar mereka itu mewangikan masjid. Bagaimana masjid itu biar wangi, masjid itu biar bersih, ya, dan yang lainnya. Dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa itu kalau masjid sudah dibangun itu kan mesti dibersihkan, mesti diwangikan. Tuh, bagaimana setelah ada hadis ini orang boleh sholat di tempat yang kotor, tempat penggembalaan kambing? Itu ilustrasi seorang atau bayangan seseorang tentang hadis ini.
Ya, tapi boleh jadi ya yang meriwayatkan itu memahaminya bahwa memang di tempat penggembalaan kambing itu tidak semuanya kotor, ada yang bersih. Tempat penggembalaan kambing itu ya luas. Ya, ada yang bersih, masa semuanya kotor. Ya, bukan marabid itu artinya kandang, bukan. Karena tidak mungkin ya sholat di kandang kambing itu. Sangat tidak mungkin. Ya, baik. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis yang tadi itu dinasakh dengan hadis yang baru saja saya bacakan ya, bahwa itu di awal hijrah. Itu pendapat bahwa dibolehkannya atau hukum dibolehkannya sholat di tempat penggembalaan kambing itu dihapus menjadi tidak boleh, itu tidak ada dasar sebenarnya. Ya, karena apa? Karena apa namanya? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sampai di apa namanya, sampai di akhir-akhir hayatnya membolehkan orang sholat di tempat penggembalaan kambing. Kenapa? Karena bukan marabidul ghanam itu mesti kandang kambing, enggak, tempat penggembalaan kambing. Ya, dan itu bisa luas. Ya, itu bisa luas. Jadi tidak penting untuk mengatakan hadis ini dihapus hukumnya. Ya. Ya. Baik, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa na'am laisa fihi dalalatun ala taharatil marabid. Ya, ya. Memang dalam hadis itu tidak ada disebutkan bahwa tempat penggembalaan kambing itu suci, bukan. Ya, tergantung posisinya di mana. Tapi juga tidak menunjukkan bahwa tempat penggembalaan kambing itu pasti najis. Ya, tergantung tempatnya. Kan luas itu. Tapi memang ada ya disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang sholat di tempat penambatan unta. Tuh, penambatan itu beda dengan tempat penggembalaan. Ya, baik. Nah, ini ada komentar ya. Sebenarnya ya, dia katakan antara ma'atinul ibil sama marabidul ghanam itu sebenarnya tidak ada beda itu. Ya, dari sisi mana boleh jadi ma'atin itu tempat penggembalaan onta juga. Kenapa di tempat penggembalaan onta tidak boleh dipakai untuk sholat, sementara untuk tempat penggembalaan kambing boleh? Dia bilang tidak ada urusannya dengan sucinya tempat itu, dengan najisnya tempat itu. Ya. Walam yakul ahadun bil farq. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa itu beda antara ma'atin dengan marabid. Ma'atin itu ya tempat penggembalaan juga, tempat penggembalaan onta. Kenapa di tempat penggembalaan onta tidak boleh dipakai untuk sholat, tapi untuk kambing itu boleh? Maksudnya di tempat penggembalaan kambing boleh. Ya, dia katakan wa huwa annal ghanama min dawabil jannah. Ya, karena kambing itu termasuk binatang yang bakalnya ada di surga. Ya, wal ibila khuliqat minasyayatin. Ya, sedangkan onta diciptakan dari setan. Ya, itu ada ya, maksudnya itu komentarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemarin kita bacakan ya. Kenapa kalau habis makan daging onta mesti berwudu? Baik, dalam sebuah hadis ya yang menyebutkan bahwa kambing itu termasuk binatang surga. Ya, itu hadisnya
ada yang marfu, ada yang mauquf. Tapi yang marfu sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya lemah. Ya, yang mauquf sampai ke sahabat itu lebih sahih. Ya, terus bahwa onta itu diciptakan dari setan itu riwayatnya ternyata sahih. Ya, dari Abdullah bin Mughaffal. Ya, marfu. Ya, hadisnya marfu dari Ahmad bin Hambal, hadis nomor 16.788 sampai ribuan gitu, belasan ribu ya. Ibnu Majah 769 dan yang lainnya. Ya, dan ini bukan majaz ya. Bukan majaz. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khattabi, annaha lima fiha minan nufuri wasyurud rubama afsadat 'ala al-musalli salatahu. Ya, fal haditsu jaa fi ma'rid an-nahy 'ani as-salati fi a'taniha wal 'arabu tusammi kull maridin syaitanan. Ya. Jadi dia katakan kenapa itu ya? Salat di tempat penambatan unta atau di tempat penggembalaan unta itu tidak boleh. Ya, kenapa disebutnya unta itu diciptakan dari setan? Ya, dia katakan karena setan itu apa namanya, unta itu suka menentang pemiliknya. Ya, terkadang dia marah, dia tendang-tendang pemiliknya. Unta tuh. Ya, jadi kalau dia sholat di tempat penggembalaan unta, boleh jadi akan mengganggu sholatnya gitu. Lagi sholat ditendang. Ya, jadi hadis itu atau datang dalam rangka melarang sholat di tempat-tempat penggembalaan unta atau penambatan unta. Ya, dan orang Arab mengatakan atau menyebut atau menyebut setiap penentang kebenaran adalah setan. Unta itu suka menentang kebenaran. Itu komentar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tentang dibolehkannya sholat ya di tempat penggembalaan kambing. Ya, untuk menunjukkan apa? Bahwa itu ya tempat penggembalaan kambing itu sebenarnya tidak ada urusan dengan najis atau tidak najis, itu hadis itu tidak sebutkan itu. Tapi pasti orang sholat harus di tempat yang suci. Ya. Sekarang di bab nomor 67. Ini bab nomor 67. Babu ma yaqa'u minan najasati fi samni wal ma'i. Bab yang menerangkan tentang apa yang atau satu najis yang menimpa saman. Saman itu mentega ya. Walma dan air. Wa qala az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mengatakan la ba'sa bil ma'i ma lam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw laun. Ya, air tetap dalam keadaan suci meskipun terkena najis. Ya, selagi rasanya, baunya, warnanya itu tidak berubah. Ya. Wa qala Hammad la ba'sa birishil maitah. Hammad mengatakan kalau cuma sekedar air itu terkena bulu,
bulunya, misalnya rish itu bulu yang gede ya, kayak ayam itu bulu ayam itu namanya rish. Ya, tapi kalau bulu yang itu, yang kecil-kecil namanya sya'ar, karena kayak rambut lah itu. Jadi itu yang mesti difahami itu, rish itu beda dengan sya'ar. Kalau rish itu bulu yang besar, ya kayak bulu ayam itu rish. Tapi kalau yang bulu yang kita maksud itu bulu sapi, bulu kulit yang bulu-bulu yang menurut kita itu bukan rish ya. Itu sya'ar namanya. Baik. Wa qala Az-Zuhri fi 'idhamil mauta nahwa al-fil wa ghairihi adraktu nasan min salafil ulama'i yamtashituna biha wa yaddahinuna fiha la yarawna bihi ba'sa. Ya, Imam Zuhri mengatakan tentang tulangnya bangkai ya. Seperti tulangnya gajah dan yang lainnya. Dia katakan adraktu nasan min salafil ulama. Saya menjumpai beberapa ulama salaf, ulama terdahulu. Mereka itu bersisir dengan tulang, ya. Jadi dari tulang gajah dibikin sisir. Wa yaddahinuna fiha. Ya, dan mereka meminyaki rambutnya terus pakai sisir. Ya, itu kan berarti kan basah. Nah, untuk mengatakan bahwa bahwa ulama-ulama dulu itu tidak menganggap bahwa tulang bangkai yang dijadikan sisir bersih begitu sebagai barang yang najis. Ya, no problem aja itu. Ya, bahkan Ibrahim dan Ibnu Sirin mengatakan la ba'sa bi tijaratin 'aish. Ya, tidak mengapa ya, boleh ya orang menjual apa namanya? Ya, gading ya, menjual gading gajah. Baik, ini dari babnya ya. Dari babnya sudah di dari babnya sudah dikasih tahu ya bakalnya ini tentang apa. Ini sekarang hadisnya di 235. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik. Berkata kepada kami Ismail, berkata kepada kami Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin. Ini hadisnya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya an fa'ratin tentang tikus saqatat fi samnin yang jatuh di mentega. Faqala, lalu beliau mengatakan ulquha, lemparlah, wa ma haulaha, dan lempar juga apa yang di sekitar tikus itu. Fatrahuhu, ya buang. Wa kulu samnakum, dan makanlah mentega kalian. Ya. Jadi kenapa fatwanya demikian? Karena memang Maimunah kan minta fatwa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita itu ya punya mentega? Nah, mereka kan bikin sendiri itu mentega. Ya, keju mereka bikin sendiri. Ya, keju mereka bikin sendiri. Itu mahal itu. Ya, tiba-tiba ada tikus mati di situ. Ya, jatuh dari atas. Mati dia. Apa dibuang semua itu? Satu baskom.
Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya buang aja tuh. Tikusnya dibuang, terus yang sekitar tikusnya dibuang. Yang kira-kira terkontaminasi oleh tikus itu. Kenapa? Karena itu bukan barang yang cair. Ya, beda kalau cair mah dibuang semua. Ya, karena itu bukan barang cair. Jadi yang terkontaminasi yang sekitarnya saja. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan buang itu. Ya. Jadi ini sekalian tentang tentang barang yang najis itu. Ya, supaya kita tidak keliru, ya supaya tidak ada namanya tindakan mubadzir. Ya, hadis nomor 236 samanya ya. Samanya. Hadis nomor 236 itu dari Maimunah juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang tikus yang jatuh di mentega atau di keju. Rasul katakan, ambil tikusnya dan yang sekitarnya terus dibuang. Ya. Menunjukkan bahwa yang terkena najis yang sekitarnya aja. Ya. Terus ada lagi ya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lafadznya su'ila Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya anil fa'rati tentang tikus. Taqa'u fis samni yang jatuh di mentega. Ya, qala jawabnya nih. Idza kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha. Ya, apabila itu tidak cair, apabila dia apa jamid itu ya? Cair, beku ya. Apabila dia beku, ya tidak cair, maka lempar saja itu tikusnya dan apa yang di sekitarnya. Wa in kana mayan fala taqrabu. Tapi kalau cair, ya jangan deket-deket, buang aja semua. Ya. Itu satu riwayat ya, meskipun itu diperselisihkan riwayat tersebut. Baik, saya kira sampai di sini dulu supaya ada tanya jawab. Karena ini hadis yang berikutnya beda ini. Ini hadis yang ini, hadis yang nomor 237 itu tentang orang yang luka di jalan Allah. Ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu kalmin yuklamuhul muslimu fi sabilillah, takunu yawmal qiyamati kahayatiha idza tu'inat tafajjaru daman, al-launu launu dami wal arfu wa arful miskin. Ya. Setiap luka yang dialami oleh orang Islam di jalan Allah, maka di hari kiamat luka itu seperti adanya. Ya, ketika dia terluka, ya dilukai, ya. Jadi keluar darah, al-launu launu dami, warnanya warna darah, wal arfu arful misik. Ya, tapi baunya sangat wangi, bau misik. Ya, besok di hari kiamat. Ya, ini ya, mungkin kita bertanya-tanya ini apa hubungannya dengan kita berwudu ini. Ya.
Baik, jadi Imam Bukhari ini bawakan hadis ini bukan dalam rangka memberitakan bahwa darahnya orang yang orang yang perang di jalan Allah itu tidak najis, bukan. Ya, darah tetap najis ya. Tapi ini sedang berbicara tentang keutamaan orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari angkat hadis ini untuk menunjukkan bahwa misik itu suci. Ya, misik itu suci. Sebagai jawaban, kan orang kalau sholat pakai misik, pakai minyak misik. Ya, apakah minyak misik itu suci atau tidak suci? Nah, ini yang Imam Bukhari angkat hadisnya. Ya. Kenapa? Karena misik itu memang asalnya kan darah. Ya. Jadi katakan likaunihi daman in aqada. Ya, falamma taghayyara 'anil halatil makruhati min ad-dami wa hiya az-zaham wa qubhu ar-ra'ati ila al-halatil mamduhati wa yatibu raihatil miski dakhala 'alaihi al-hill wa intaqala min halatin najasati ila halatil kal khamrati idza takhallala. Baik, ini Ini komentar yang bagus ya. Jadi hadis tadi bukan sedang menjelaskan bahwa darah itu suci, bukan. Ya, sedang menjelaskan bahwa orang yang terluka di jalan Allah itu besok lukanya itu akan segar, terlihatnya darah tapi baunya semerbak wangi, bau misik. Ya, baunya bau misik. Nah, beberapa ulama mengatakan itu hadis itu sedang menjelaskan bahwa darahnya orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak najis. Ya, bukan, tetap najis. Itu hadis itu sedang berbicara tentang keutamaan orang yang terluka di jalan Allah. Besok di surga, ya lukanya keluar tapi baunya misik. Ya, warnanya darah, baunya misik. Itu satu ya. Terus yang kedua, kenapa Imam Bukhari itu taruh nih hadis di kitab wudhu? Ya, di hadis-hadis berkenaan dengan wudhu. Apa korelasinya? Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan kaleng-kaleng. Dia taruh ini untuk beberapa ya. Antara yang tadi yang disebutkan dan yang berikutnya adalah tentang sucinya minyak misik. Ya, karena minyak misik itu asalnya darah. Ya, minyak misik itu asalnya darah. Ya, darah pasti bau kan? Darah pasti bau. Tapi ini darah memang wangi darah itu. Ya, dari kijang, jadi di kaki kijang itu ada beberapa butir darah, ya seperti kelereng begitu, ya tentu tidak bulat sempurna ya. Nah, darah itu beku, ya darah itu beku. Nah dari situ udah misik dibikin. Makanya di kitab-kitab klasik itu selalu ada dijadikan pertanyaan, apakah minyak misik itu suci atau tidak suci? Ya, dengan hadis ini diangkat, Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa orang yang sholat habis wudhu terus pakai misik, ya itu sholatnya sah. Minyak misik itu meskipun bahannya darah, dia hukumnya berubah dari najis menjadi suci. Karena apa? Karena dia berubah dari bau menjadi wangi. Ya, dari kotor menjadi bersih. Seperti misalnya khamr, ya, minuman keras. Haram dia.
Tapi kalau berubah menjadi cuka, jadilah dia halal. Ya. Itu yang menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa Imam Bukhari letakkan hadis ini di Kitabul Wudu. Ya, apa korelasinya, dan begitulah dia menjelaskannya. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Baik, Ustaz. Jadi minggu depan kita di hadis 237 masuk. 238 ya. 238. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Iya. Ya, di babul bauli fil ma'id daim. Ya, bab kencing di air yang tergenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon doa nanti Ustaz di akhir kajian. Bapak Ipa meninggal. Amin. Akhir. Tulis dulu. Sudah Bu, di WA itu udah baca. Bukan di Zoom. Sudah saya baca. Ini langsung. Iya Bu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Boleh diulang lagi mengapa minyak fisik berubah dari najis menjadi suci? Kemudian di manakah kita bisa mendapatkan minyak fisik? Ya, jadi dulu minyak misik itu bahannya dari darah, ya. Dari darah kijang. Jadi kijang itu di kakinya ada darah, di kakinya itu ada darah. Ini kalau kita ini kan kosong nih di kaki itu, jadi dia ada cekungan itu ada darah, itu yang bikin kalau dia lewat wangi itu. Ya, jadi ada dia di kakinya itu darah. Ada butiran-butiran darah, itu wanginya luar biasa. Nah, itu yang dijadikan sebagai bahan dasar minyak misik. Nah, biasanya kan minyak wangi itu dibikin dari bunga, ya, bunga terus dikilo, terus disuling, terus keluar, ya, keluar ininya minyaknya wangi luar biasa. Ya, biasanya yang suka ke Taif akan lihat ya bagaimana proses pembuatan atau penyulingan minyak wangi dari bunga-bunga yang segar, yang wangi. Tapi ini dari darah, dari darah. Nah, darah itu hukum asalnya adalah najis. Tuh, tapi ketika darah itu berubah dari kotor menjadi bersih, dari apa namanya, dari bau menjadi wangi, dan memang dia tidak bau, memang dia wangi, memang dia wangi, ya, memang dia wangi. Maka misik itu tidak dihukumi sebagai barang yang najis. Ya, dulu zaman Rasul Sallallahu zaman jahiliyah itu anak kalau di akikah, karena akikah itu termasuk syarat mengqoblana, ya, syarat umat sebelum kita. Itu kalau anak rambutnya sudah diplontos, itu akan diborehi kepalanya dengan darah kambing yang disembelih tadi. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ganti itu, mengoleskan darah ke kepala bayi yang sudah dicukur itu, diganti dengan minyak misik, sama-sama darah. Tapi yang darah ini najis, minyak misik tidak najis. Itu Bu asalnya Bu. Ya, saya tidak tahu sekarang minyak misik sekarang itu dari mana bahannya. Ya, tapi besar kemungkinan nggak ya dari kimia itu. Ya, itu sih Bu. Secara itu darahnya bukan keluar dari luka, tapi keluar dari kaki yang memang tidak luka. Itu bukan keluar dari kaki, memang itu disembelih, nanti kan bukan diambil, nggak disembelih Bu, disembelih. Makanya mahal luar biasa. Ya, ya, nggak mudah orang dapatkan minyak misik yang asli.
Syukran dulu. Afwan. Makanya sekarang ada minyak misik putih, mana ada. Minyak misik pasti warnanya warna darah. Ada dijual Ustaz? Ada. Mestinya masih ada yang jual ya, minyak misik asli. Tapi nggak tahu harganya berapa ya. Sekarang kan ada minyak misik hitam, minyak misik putih. Ya, satuan yang tidak mungkin ada minyak misik hitam atau putih. Pasti kalau minyak misik yang asli, wanginya seperti yang disebutkan itu, sampai di surga pun minyak misik itu yang dijadikan sebagai ukuran itu. Khitamuhu misk. Ya. Segel dari arak yang bakal diminum di surga itu, segelnya saja dari misik. Wangi luar biasa. Ya begitu Allah ciptakan sebagian makhluknya ya. Ada memiliki kelebihan-kelebihan. Ya. Seperti misalnya makanan pertama bagi penghuni surga adalah hatinya ikan hiu apa ikan paus ya. Hatinya ikan paus. Itu saya dapat ada jamaah dari NTT ya. Berapa tahun itu ngaji sama saya itu. Waktu masih di Artagraha saya ngajar. Dia ceritakan bahwa satu ketika ada ikan paus terdampar di NTT. Satu pulau itu makan itu. Besar sekali. Ya, saya segede rumah. Jadi mereka untuk potongnya saja itu sampai pakai tangga. Nah itu dagingnya wangi. Jadi makannya wangi. Hatinya lebih wangi lagi. Ada seperti itu, Bu. Ya, kayak misalnya buah-buahan. Ada buah anggur tuh yang hijau, kelas-kelas. Yang paling mahalnya dimakan itu yang masuk di hidungnya wangi. Ya Allah bikin makhluknya ini macam-macam ya, macam-macam kelas. Ya, ada ikan yang bau sekali. Ya, jadi kapan nih kita makan daging ikan nih, paus? Masya Allah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa dakhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir li 'abdika al-faqir Mufahhir Hamid bin Abdul Hamid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa nawwir lahu fi qabrihi wa wasi' lahu fihi. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran Ustaz. Afwan. Semuanya. Assalam. Semoga diterima amal ibadahnya. Amin. Baik, ada lagi silakan yang mau tanya. Ya, ini kita masih di awal-awalnya. Iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Wassalam. Selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Dan selalu sehat walafiat. Ya, ibu dan keluarga dan semuanya juga. Amin. Pak Ustaz, Iya. lanjutkan yang kemarin Pak Ustaz ya. Apa itu? Nyambung yang kemarin katanya. Apa itu? Yang kemarin Pak Ustaz. Yang kemarin. Itu kan gimana ya Pak Ustaz kalau niat kita emang benar-benar kepengen masuk surga, tapi kadang-kadang kan
itu tiba-tiba aja berdosa gitu, misalnya tiba-tiba keras sama orang lain gitu misalnya. Jadi itu gimana ya Pak Ustadz? Itu gimana mengatasi? Kepengen masuk surga tapi kan kalau misalnya kan kalau ada rasa dengan orang lain kan ini, apalagi kalau orang lainnya misalnya tiba-tiba ngeblokir gitu, jadi kita nggak bisa minta maaf gitu ya. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah, itu kan jadi nanti dituntut kan di akhirat. Iya. Itu gimana ya Pak Ustadz? Maksudnya untuk menghindari hal-hal tapi kan nggak mungkin menghindari manusia kan, kita kan apa namanya, bergaul gitu kan, maksudnya kita bermasyarakat gitu kan, jadi nggak mungkin sendirian gitu kan Pak Ustadz. Jadi kan, nah kalau bermasyarakat berarti ketemu orang, misalnya saya nih, misalnya nih Pak Ustadz nih, nah untuk misalnya sama Bu Nini, misalnya berantem gitu ya, Bu Nini ya, Bu Nini. Contoh. Alhamdulillah minjaria contoh aja misalnya nih. Terus Ibu Nini misalnya marah, Bu Nini ngeblokir saya, itu saya nggak bisa minta maaf sama Bu Nini. Terus gimana tuh Pak Ustadz? Nanti Bu Nini menuntut saya di akhirat. Nah kalau misalnya itu gimana Pak Ustadz? Terus kalau misalnya sama keluarga juga itu gimana? Ya. Tolong Pak Ustadz pencerahannya, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan abang mau bicara. Masya Allah. Ya Allah. Begini. Pertama ya, tidak ada orang yang bersih dari dosa. Tidak ada orang yang selalu mulus, nggak berdosa. Nggak. Kemarin saya sudah jelaskan. Bedanya antara orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa itu. Kalau orang bukan, itu sama-sama ada saja perbuatan dosanya tuh. Tapi kalau orang yang bertakwa, berbuat dosa, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sayangnya yang namanya tobat itu ada dua. Ya, ada tobat yang hubungan maksiatnya dengan Allah. Kalau dengan Allah syaratnya cuma 3, gampang aja. Ya, mencabut diri dari perbuatan maksiat, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya, itu namanya tobat. Nah, kalau mengulanginya lagi, berarti dia jatuh lagi. Ya, nanti tobat lagi dengan cara seperti tadi. Ya. Makanya sebaik-baik tobat adalah tobatan nasuh. Tobatan nasuhat. Tobat yang menasehati dia untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Baik. Kalau hubungannya dengan manusia, dia mesti tambah lagi syaratnya. 1, minta penghalalan, minta maaf. Ya. Nah, ini yang lumayan berat. Ya, tidak semua orang jiwanya besar. Mana jiwa yang besar itu? Mudah minta maaf, itu jiwa besar. Ya, mudah memaafkan, itu jiwa besar. Ya. Jadi kita lihat saja, apakah kita termasuk sosok seseorang yang mudah memaafkan atau mudah minta maaf? Ya, kalau kita seperti itu, kita adalah manusia yang berjiwa besar. Ya. Terus yang berikutnya adalah di dalam Islam itu memang Al-Quran mengajarkan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah afu. Afu itu maaf. Ambillah maaf. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat salah, maka kita minta maaf. Entah kepada Allah atau kepada hak manusia. Ya. Atau kalau ada orang yang bersalah kepada kita, jangan harus diminta maaf baru kita memaafkan. Maafkanlah sebelum dia meminta maaf. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mengajarkan kepada kita semua umat Islam untuk memberi maaf tanpa diminta. Ya. Dengan satu perbandingan yang kita semua akan menjadi pemaaf. Ya. Allah mengatakan wala ya'tali. Dan janganlah bersumpah.
ulul fadli minkum wassa'ah. Ya, orang yang diberi karunia oleh Allah, diberi keluasan rezeki oleh Allah. Ayyutu lil qurba wal yatama, untuk tidak memberi bantuan kepada keluarga dekat. Sebentar, ayatnya itu ya. Di surah An-Nur itu. Di surah An-Nur. Ya, jadi Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati. Jangan pernah orang yang diberi karunia oleh Allah, diberi keluasan rezeki oleh Allah, bersumpah untuk tidak mau lagi menolong keluarga dekatnya, menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang yang hijrah fi sabilillah. Meskipun mereka bersalah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memberi maaf tanpa harus diminta maaf. Wal yasfahu, dan hendaklah ia berlapang dada. Ya, kalau ada orang salah kasih maaf. Berlapang dada. Ya udah, memang segitu tingkatannya. Kalau ngomong, kalau kata orang Betawi, bacot baik. Ya, omongannya nggak pernah ngenakin, selalu bikin luka. Ya memang peradabannya sampai di situ. Ya, tingkatan mentalnya, tingkatan akhlaknya, tingkatan otaknya seperti itu. Ya udah dimaklumin baik, kata orang Betawi. Ya udah dimaklumin saja. Ya dimaafkan saja. Ya, begitu. Kitanya yang lapang dada. Begitu. Kalau waduh terus sakit, rugi. Ya hati ini merasa disakiti terus rugi. Ya, kalau hati kita merasa disakiti, cepat-cepat sholat, cepat-cepat banyak bertasbih kepada Allah. Begitu tuh Al-Quran ajarkan kepada kita. Tuh, supaya apa? Supaya yang menyakitkan hati kita itu terlempar jauh. Ya, terlempar jauh. Jangan yang menyakitkan itu terus saja ya bersemayam di dalam hati, salah. Bersemayam di dalam akal, salah, buang aja. Ya, supaya ini sel-sel otak ini mengerjakan yang baik-baik, yang buruk buang aja. Ya, omongan-omongan yang jelek itu dibuang. Ya, sama saja yang hati juga. Ya, yang buruk-buruk, yang nyakitin hati buang aja. Ya, sambil meminta ampun kepada Allah, banyak-banyak bertasbih. Tuh. Tapi yang jelas Allah katakan walisfahu, mesti berlapang dada. Terus apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gampang sekali mengampuni kalian. Jadi kalau kalian mudah memaafkan orang, tanpa harus diminta maaf memaafkan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian tanpa kalian minta maaf kepada Allah. Ya. Wah, dia salahnya, dia zalim. Berapa zalimnya dia ke kita? Nilainya berapa? Kalau dikasih nilai, misalnya 10 zalimnya kepada kita. Nah, dosa kita kepada Allah nilainya berapa? Kita memaafkan nilai dosa orang lain kepada kita yang 10 itu, Allah bisa memaafkan dosa kita yang nilainya bisa miliaran, bisa ratusan miliar. Ya, jadilah pemaaf. Ya, tahu kan surah An-Nur ayat 22 ini asalnya atau sebab turunnya. Ya. Sebab turunnya adalah begitu sudah ditemukan siapa yang menyebarkan isu bahwa Aisyah berzina dengan Safwan. Ya, sudah ketahuan dari keluarga dekat semua. Mistah bin Utsafah, Hasan bin Thabit, Abu Hurairah. Ini orang-orang yang penting semua itu. Orang dekat Rasulullah SAW semua. Ya. Mistah bin Utsafah itu ponakannya sendiri. Ya.
ponakannya sendiri Misbah bin Utsatha, ponakannya Abu Bakar. Itu semua nafkahnya dari Abu Bakar. Ya, anak-anaknya dijamin oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar kaya raya. Terus Abu Hurairah itu orang Yaman itu, dari Ad-Dausi itu. Ya, datang ke Madinah dalam keadaan tidak punya rumah, tidak punya. Ya, di masjid tinggalnya. Siapa kasih makan? Ya, sahabat-sahabatnya, yang antaranya adalah Abu Bakar. Nah, Hasan bin Thabit muhajirin. Tuh, makanya Allah katakan, jangan orang yang kaya dikasih rezeki banyak, terus bersumpah untuk tidak kasih bantuan lagi kepada keluarga dekat, kepada kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Jangan. Ya. Itu tuh asalnya tuh. Jadi begitu ketemu ya biang keroknya istilahnya yang menyebarkan isu Aisyah berzina. Ya, Abu Bakar Siddiq marah. Saya tidak akan kasih lagi bantuan kepada mereka. Turun ayat ini, ditegur oleh Allah. Jangan begitu. Sesakit apapun kamu oleh saudara kamu, jangan begitu. Ya, itu kamu membantu itu perbuatan baik. Tuh, jangan perbuatan baik itu terhalang karena kamu tidak dibaikin oleh mereka. Jangan, kamu tetap harus berbuat baik. Jangan diputus perbuatan baik itu. Ya. Terus Allah katakan apa? Ya maafkan saja. Tidak minta maaf, nggak urusan itu. Kamu harus berlapang dada. Kalau kamu memaafkan, berlapang dada, nanti Allah akan maafkan kamu tanpa kamu harus minta maaf. Tanpa kamu harus memohon ampun. Ya. Ada seorang sahabat ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bincang-bincang di dalam masjidnya. Terus Rasul katakan, tuh orang yang sedang wudhu itu calon penghuni surga. Jadi dia habis sholat dia pulang. Habis sholat sunnah dia pulang. Ya, dikuntit oleh Ibnu Umar. Bertamu 3 malam. Ya, pengen tahu apa sih amalannya gitu. Ternyata biasa aja. Ya, sholat ya berjamaah. Terus kalau pagi ke pasar. Terus sholat malam nggak ada. Nggak ada istimewanya. Jadi sebelum pulang Ibnu Umar, atau dalam riwayat lain bukan Ibnu Umar ya, dia tanya, maaf, saya mau sebelum pulang saya mau tanya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih kabar gembira bahwa kamu itu pasti masuk surga. Sebenarnya amalannya apa itu? Dia pikir-pikir, ya seperti yang lainnya sama aja. Tapi ada yang istimewa. Menurut dia itu istimewa. Dan menurut kita juga istimewa. Apa katanya? Saya ini orang pasar. Ya bergaul setiap hari dengan manusia, dengan para pelanggan. Ya terkadang sikap mereka menyakitkan. Jadi saya sebelum tidur saya bicara kepada Allah, ya Allah, siapa saja yang merasa disakiti oleh saya, dizalimi oleh saya mau minta maaf kepada mereka kapan ketemu. Tolong bukakan pintu hati mereka agar mereka memaafkan saya. Ya Allah, siapa saja yang menyakiti saya, siapa saja. Baik saya merasa tersakiti maupun saya tidak merasa tersakiti, tapi dia itu memang menyakiti saya. Mohon dihapuskan dosa-dosa mereka yang berkenaan dengan saya. Bebas mereka tidak ada hubungan dosa dengan saya. Bebas. Ya Allah, ampuni mereka. Begitu tuh setiap hari, setiap mau tidur. Ya, jadi ya, amalan istimewa sekali itu. Ya. Begitu sih semestinya ya. Jadi apa yang bisa diambil kesimpulan dari yang saya katakan? Ya, saya mau katakan begini ya. Kita punya salah kepada orang lain, berdoa kepada Allah. Ya, agar kalau kita tidak mampu untuk meminta maaf, agar Allah mampukan kita untuk meminta maaf. Ya, terus minta juga agar Allah bukakan hati mereka yang kita zalimi, kita sakiti itu untuk bisa menerima kealfaan kita, bisa
memaklumi, bisa memaafkan. Ya, tapi jangan lupa, kitanya itu harus benar-benar lebih duluan ya, memaafkan siapa saja yang pernah bersalah kepada kita. Ya, gitu. Jangan orang salah, biarin aja. Semoga Allah membalasnya. Ya, waduh, itu berat ya. Berat kalau begitu. Ya, ada masalah dengan keluarga, doakan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Ya Allah, harmoniskan ya antara hati-hati kita, akurkan ya, lembutkan hati-hati kita. Ya, perbaikilah segala permasalahan di antara kita semua. Gitu. Ya, saya kira sudah cukup jelas. Udah jam 9 ini. Mas Pak Ustadz, jazakallahu khairan katsiran. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, tapi orang itu tidak mau memaafkan, apakah kita tetap berdosa? Ya, sebenarnya secara kaedah ya, Allah tidak ikut campur urusan antar manusia itu. Dia tidak maafkan, dia tidak maafkan. Ya, itu kaedahnya itu. Jadi makanya mesti berhati-hati betul. Ya, dan yang tidak memaafkan akan rugi dia. Ya, bagaimana kalau dia minta maaf kepada Allah tidak dimaafkan? Ya. Ibu perhatikan ayat 22 surah An-Nur. Ya, Allah katakan falyafu wal yasfahu. Walyafu wal yasfahu. Hendaknya dia memaafkan tanpa harus diminta maaf. Hendaknya mereka berlapang dada. Ya, jangan sesek terus, jangan lama sakit. Ya, bencinya lah berlama-lama, jangan. Bukan ajaran Islam begitu tuh. Ya. Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk berjiwa besar. Ya. Terus Allah katakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah memang kalian tidak ingin diampuni oleh Allah? Jadi, kalau orang itu tidak memaafkan kita, nanti akan susah dia minta maaf kepada Allah. Kalau dia mudah memaafkan kita, Allah akan mudah memaafkan dia. Begitu. Ya, aduh kita sudah minta maaf tapi kita ditolak. Ya udah urusan dia. Ya, jadi dosa ibu dengan dia tidak dihapus, tapi dia akan terkena akibat dari sikapnya yang kasar. Tidak memaafkan itu sikap yang kasar itu. Ya. Begitu. Ya, tapi memang kita harus belajar ya, harus belajar supaya mudah memaafkan. Ya, saya tuntut kamu untuk minta maaf. Ya, itu bukan ajaran itu sebenarnya. Ya, bukan ajaran Islam seperti itu. Ya udah tidak minta maaf, kita maafkan saja. Gitu ya. Tuh. Nah, tapi kita tetap harus mengajarkan anak-anak kita untuk mudah meminta maaf. Ya. Karena meminta maaf itu adalah ibadah yang besar. Maksudnya masuk dalam ruang lingkup ibadah. Ya, masuk dalam ruang lingkup amal soleh. Kita minta maaf karena kita salah. Maafin saya. Begitu. Akhlak yang mulia. Ya. Dan seperti kita memaafkan tanpa harus diminta maaf. Ya, minta maaf juga boleh ya tanpa harus kita sebenarnya bersalah. Mohon maaf ya atas kesalahan saya. Padahal kita tidak bersalah. Itu yang kita lakukan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak pernah kita istighfar itu paling sering kita tidak merasa bahwa
karena kita berbuat dosa kita istighfar. Tapi justru ya sebaliknya ya. Allah itu perintahkan kepada kita untuk banyak-banyak sholat. Ya, sholat malam tidak ditinggal. Ya, dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Ya. Allah katakan, alimallahu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu. Ya, di ayat terakhir itu ayat 20. Surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa dha'ifatun min alladziina ma'ak. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Ya, sesungguhnya Tuhanmu tahu betul bahwa kamu itu kalau sholat malam, ya boleh jadi kurang dari 2/3 malam, kurang dari setengahnya, kurang dari sepertiganya. Ya, kamu bersama orang-orang yang beriman bersama kamu itu. Nah, untuk urusan kamu harus 2/3 persis pasti nggak bisa, karena Allah itu yang mengukur siang dan malam. Terkadang malam lebih panjang dari siang, terkadang malamnya pendek. Ya, kamu saat itu tidak ada jam. Andaikan ada jam juga, terkadang bisa lebih panjang dari 2/3. Tidak harus pas 2/3. Ya, terus Allah katakan, alima an lam tuhsu fataba alaikum. Allah tahu kalau kalian tidak akan bisa menghitung sholatnya berapa lama gitu, nggak ada jam. Ya. Oleh karena itu Allah terima tobat kalian. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca saja di sholat malam itu yang mudah dari Al-Qur'an yang kamu hafal. Tuh. Terus Allah katakan, alim an sayakunu minkum marda. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara. Allah tahu bahwa bakalnya di antara kalian ada yang sakit, ada yang melakukan perjalanan jauh untuk mencari rezeki Allah, ada yang berjihad fi sabilillah. Ya, jangan tinggal sholat malamnya. Faqra'u ma tayassara. Baca saja yang mudah, jangan ditinggal. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqridullaha qardan hasanah. Jangan lupa tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ya. Jangan lupa bersedekah. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Semua kebaikan yang kamu lakukan itu untuk kamu sendiri dan kamu akan jumpai perbuatan baik itu di sisi Allah. Ya. Sebagai pahala sebagai kebaikan di sisi Allah pasti surga ya. Wa a'zama ajra, sebagai pahala yang sebesar-besarnya. Jadi diperintah untuk sholat malam, mendirikan sholat, zakat, sedekah. Setelah itu Allah katakan, wastaghfirullah, mohonlah ampun kalian kepada Allah. Ya. Setelah ibadah itu, bukan setelah maksiat disuruh istighfar, setelah ibadah disuruh istighfar. Setelah sholat disuruh astaghfirullah, setelah zakat disuruh astaghfirullah, setelah sedekah disuruh astaghfirullah. Meminta ampun. Habis ibadah saja, habis berbuat saja kita diperintahkan untuk mengucapkan astaghfirullah. Ya, bagaimana kalau habis berbuat maksiat? Ya, lihat tuh. Jadi seperti memaafkan orang tidak harus diminta maaf, samanya. Ya, kita istighfar kepada Allah itu tidak harus habis berbuat dosa. Justru sebaliknya, habis ibadah kita istighfar. Ya, kenapa? Karena istighfar, mohon ampun, itu alat koreksi. Koreksi ibadah, koreksi muamalah. Boleh jadi kita salah, kita tidak memahami. Ya, astagfirullah, dihapus kesalahannya. Ya. Boleh jadi ibadah kita benar, tapi ada tersembul sedikit ria, astagfirullah. Ya, atau ibadah kita nih ada yang nggak benar, kita tutup dengan astagfirullah. Begitu. Ya, tapi intinya jadi orang Islam itu harus berjiwa besar. Kapan kita minta maaf, dimaafkan atau tidak dimaafkan, kita telah melakukan satu tindakan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan kita tidak memaafkan orang yang bersalah, itu kita punya hak untuk tidak memaafkan dan akan menanggung resiko dari kita tidak memaafkan. Ya, dan orang yang tidak mudah memaafkan menunjukkan bahwa dia memang jiwanya tidak besar. Ya, Bu.
sebenarnya tadi lihat ya Pak Ustadz, kalau dengan menuntut ilmu dengan kita sesuai dengan ajaran Nabi, seperti Umar yang sangat keras pun dia hatinya menjadi lembut dengan menuntut ilmu kepada Rasulullah. Demikian pula Abu Bakar gitu. Dengan ilmu, menuntut ilmu tuh kita tuh hatinya jadi, ya karena kita tahu ya. Maaf Pak Ustaz, seperti yang pernah saya katakan bahwa saya itu dulu saya akan berbuat lebih jahat dari kamu kalau kamu jahat pada saya, tapi dengan menuntut ilmu yang saya rasakan tuh jadi mudah gitu untuk memaafkan orang. Pokoknya kalau orang lain membuat hati kita sakit itu, saya tuh jadi ayo udah, yang penting Allah memaafkan saya gitu. Yang saya rasakan sih seperti itu ya Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ya, itulah, itu namanya iman. Itu berarti peradabannya naik, ya Bu. Ya, gitu. Ngaji itu bikin peradaban naik. Iya betul. Itu yang saya rasakan. Alhamdulillah. Dulu tuh hati itu keras gitu. Hati saya. Tapi dengan cara menuntut ilmu itu bisa kita mencontoh seperti Umar gitu yang sangat keras, tapi dengan menuntut ilmu pada Rasulullah itu hatinya menjadi lembut. Iya, alhamdulillah. Hatinya jadi udah menangis gitu. Ya. Ya, kalau fikum Ustaz. Ya, ya kan kita ini membuka aib sendiri ya Pak Ustaz. Enggak, itu namanya tahaddusan bi ni'matillah. Ya, menceritakan tentang nikmat Allah. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun terhadap nikmat Allah fahaddits, ada dua maknanya. Fahaddits, makna yang pertama adalah maka ceritakanlah nikmat Allah itu. Beritakanlah. Alhamdulillah. Ya, anak saya hafal Quran. Bukan dia, enggak. Menceritakan nikmat Allah. Ya. Menceritakan nikmat Allah. Alhamdulillah tahun ini bisa zakat. Alhamdulillah. Ya, tahun ini bisa kasih beasiswa anak yatim 2, anak yatim 3. Tahun ini alhamdulillah Allah kasih kelebihan rezeki. Itu bukan riya. Ya. Itu namanya apa namanya? Tahaddusan bi ni'matillah. Jadi maknanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah, maka ceritakanlah, maka beritakanlah. Karena nikmat-nikmat Allah itu penting juga untuk orang tahu. Ya, supaya jadi pelajaran. Jangan yang jelek-jelek terus berita. Ya. Bahkan disebutnya orang-orang munafik maunya berita-berita yang jelek saja yang tersebar. Seolah-olah tidak ada berita yang bagus. Ya. Makna yang kedua, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka perbaharuilah. Ya, nikmat Allah itu mesti diperbaharui. Ya, karena terkadang terjadi penurunan. Mana itu? Oh, yang tadinya rajin sholat malam, turun jatuh, tidak bisa sholat malam. Ya, bangun, ya diperbaharui lagi. Bangkit lagi. Begitu ya. Dan kita orang ngaji tuh, ngaji kayak gini tuh bukan dapat ilmu saja. Ya, dapat doanya malaikat. Ya, dapat doanya makhluk Allah, sampai binatang-binatang di laut mendoakan. Allah kasih tahu. Ya, dan kalau kita baca hadis itu, ya, dapat pujian dari Allah. Ya, jadi apa itu? Tolong. Jadi dapat apa namanya? Jadi Allah itu kalau sudah mencintai hamba-hambanya itu diumumkan kecintaannya itu di langit.
di tengah-tengah malaikat. Ya, dalam sebuah hadis ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari orang-orang yang duduk menuntut ilmu. Kita duduk menuntut ilmu. Nanti malaikat terbang lapor kepada Allah dari mana? Oh, dari majelis IMQ. Ya, itu saja saja. Apa yang mereka inginkan? Ya Allah, mereka mempelajari firman, mempelajari hadis dan seterusnya. Mereka cuma inginkan satu saja, ampunanmu. Aku sudah ampuni mereka. Ya, jadi sebelum malaikat datang, Allah sudah ampuni itu dosa-dosa orang yang mengaji, mempelajari kitab Allah dan seterusnya. Terus Allah Subhanahu wa taala setelah itu tuturkan kepada para malaikat, aku mencintai fulan, disebut nama-namanya ini. Bu Yuli, Bu Nini, Pak Pras, Bu Nelis, Bu Ratna, Bu Arni, semua disebut. Bu Anna, Bu Sofi, Bu Afia, Bu Rida, semua disebut. Ya, terus Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengumumkan kecintaannya kepada makhluk-makhluknya itu, agar mereka pun mencintai orang-orang yang Allah cintai, hamba-hambanya yang Allah cintai. Jadi orang aja mah dapat banyak, ya Bu. Ibu dapatkan kan misalnya pengajian pagi ini, ya daging semua kan? Iya, ya, isinya daging semua. Ngomong begini ini hadisnya, ngomong begini ini hadisnya, gitu gak? Iya. Enggak ada ngarang saya. Ya, enggak kayak Mama Gufron. Ya, sambil ngantuk-ngantuk juga. Tahu kan Ibu Mama Gufron itu, yang ngomongnya makoli terus. Baik, saya kira cukup. Tadi apa tadi itu? Ini Ibnu Kalam. Tolong Pak nasihati pendebat-pendebat Islam itu sebab sudah keterlaluan. Ya, saya sejauh ini kalau yang seperti ini ya, seperti Nandar, itu santai-santai aja ya berdebat dengan para pastor, para pendeta. Atau Bang Zuma, ya Bang Zuma memang begitu ya, dia serang. Dan gayanya memang seperti itu. Ya, tapi tidak ada dia menghujat. Memang ada yang suka ngomongnya kasar. Itu Islam tidak mengajarkan begitu. Ya, sebaliknya Islam mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya, ajaklah kepada jalan Allah dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Dan debatlah mereka, para ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ya, billati hi ahsan, dengan cara yang lebih baik. Ya. Dwi, mintakan charger ini. Laptopnya udah mau mati. Ke Fakih. Mau tolong. Mintakan baterai. Charger. Fakih di Fakih. Ustaz. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Saya ini mau share ya ke keluarga kemana nih isi dari kajian pagi ini. Tapi YouTube-nya itu judulnya tidak cocok, tentang busung lapak. Jadi nanti orang salah paham. Iya. Ya, kalau nggak membuka. Jadi apa yang tepat ini? Karena isinya tidak satu, banyak sekali isinya.